Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi fikih MTS MA. Saya Alfedrik Majalina, semester 5 dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan jawaban dari soal UTS materi fikih MTS MA. Nah, di sini saya akan membahas fikih taharah tentang bersuci, cara bersuci pada hadas kecil maupun hadas besar. Nah, yang pertama, taharah itu apa sih? Taharah adalah bersuci, sesuci atau mensucikan diri. Nah, dari mana? Mensucikan dari apa? Dari hadas kecil maupun hadas besar. Di sini saya akan membahas tentang hadas kecil dan hadas besar dulu. Hadas yang seperti apa dan ya termasuk hadas kecil juga hadas besar itu apa saja. Nah, yang pertama hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan berwudu. Sedangkan kalau hadas besar adalah hadas yang cara mensucikannya dengan mandi. Terus yang tergolong pada hadas kecil itu apa saja? Seperti buang air kecil, buang air besar, dan juga buang angin. Nah, seperti itulah contoh-contoh dari hadas kecil. Nah, ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar, maka kita ada hadas kecil. Dan untuk cara mensucikan agar kita kembali suci, maka dengan cara berwudu. Nah, untuk cara wudhu seperti apa dan apa itu wudhu? Nah, wudhu adalah suatu kegiatan kita untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, di sini fardu-fardu wudhu itu ada 6. Apa saja? Nah, yang pertama, furudul wudhu'i sittatun. Di sini fardu wudhu itu ada 6. Al-awalu an-niyat. Yang pertama adalah niat. At-tsani ghuslul wajhi. Yang kedua, membasuh muka atau membasuh wajah. At-tsalits ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Jadi yang dibasuh tangan sampai siku-siku. Kemudian ar-rabi' hasfu syai'in min ar-ra'si, mengusap sebagian kepala. Al-khamis, yang kelima, ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. As-sadis, dan yang keenam yaitu tertib. Apa itu yang dimaksud dengan tertib? Yakni mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang akhir, atau bisa disebut dengan urut. Nah, itulah fardu-fardunya wudhu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang hadas besar. Nah, di sini hadas besar adalah hadas yang cara mensucikannya itu dengan cara mandi. Nah, terus yang termasuk hadas besar itu ada apa saja? Yang pertama, kita ambil contoh haid, terus nifas, kemudian dilada atau melahirkan, kemudian junub, seperti itu. Itu adalah tergolong hadas besar dan cara mensucikannya dengan cara mandi. Nah, kemudian fardunya mandi atau keabsahannya mandi itu seperti apa? Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Itulah macam-macam hadas dan juga cara mensucikannya. Sekali lagi saya ulangi, macam-macam hadas ada 2, hadas kecil dan juga hadas besar. Untuk mensucikan hadas kecil cukup dengan wudu, dan untuk mensucikan hadas besar harus dengan mandi. Nah, saya akan menyelipkan penjelasan atau pembahasan tentang istinja. Nah, istinja di sini adalah bersuci atau mensucikan ataupun membersihkan diri setelah buang air kecil maupun buang air besar. Nah, buang air kecil dan air besar kan termasuk hadas kecil. Nah, seperti kita wudhu, sebagai contoh ketika kita selesai buang air kecil ataupun buang air besar, sebelum kita wudhu kan kita harus membersihkan kotoran atau sisa kotoran yang ada pada jalan keluarnya dua tadi, buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, ini cara membersihkan sisa kotoran tersebut pada jalan tersebut itu adalah istinja istilahnya. Nah, terus gimana sih caranya istinja? Nah, itu bisa menggunakan benda cair ataupun benda padat. Nah, benda cair sendiri seperti air, dan untuk benda padat bisa menggunakan batu ataupun tisu. Pada zaman dahulu istinja dianjurkan menggunakan 2 benda sesuci, padat dan juga cair. Yang pertama, kita menggunakan benda padat berupa batu, kemudian disusul dengan menggunakan air. Gitu. Nah, cuman dengan modernnya zaman sekarang bisa kita ganti dengan menggunakan tisu. Sebenarnya untuk istinja menggunakan benda padat hanya batu saja, tetapi bisa benda-benda lainnya, dengan catatan benda-benda padat tersebut tidak termasuk benda yang dimuliakan. Yang dimaksud benda yang dimuliakan itu seperti apa ya? Seperti roti ataupun makanan lainnya, apel, seperti itu. Dan juga seperti kertas-kertas yang ada tulisan Arabnya atau mushaf. Nah, kalau misalkan menggunakan kertas kosong itu masih diperbolehkan. Dan umumnya kalau pada zaman sekarang banyak toilet-toilet umum yang menggunakan tisu. Biasanya ada kayak seperti di bandara atau di mall, ada beberapa yang
hanya menyediakan tisu tapi tidak ada airnya. Nah, seperti itu bisa dipakai untuk membersihkan sisa kotoran ketika buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, tetapi masih ada persyaratan kalau kita bersuci atau membersihkan kotoran atau sisa kotoran ketika selesai buang air kecil atau buang air besar itu menggunakan benda padat. Nah, syaratnya apa saja? Yang pertama, benda padat tersebut bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Nah, kemudian kotoran tersebut atau najis tersebut tidak kering. Nah, kemudian kotoran atau najis tersebut tidak pindah tempat atau tidak menyebar. Selanjutnya, tempat keluarnya najis atau tempat keluarnya kotoran tersebut tidak terkena najis lain, dan benda-benda padat tersebut yang digunakan itu benda yang hukumnya suci. Nah, jadi itu beberapa syarat benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci atau membersihkan kotoran setelah buang air kecil maupun buang air besar. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran dari Anda sangat membangun bagi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.